Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bab 2 di kelas 12 TKJ ini, yaitu materi TLJ, yaitu tentang fungsi firewall pada jaringan VoIP. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP, untuk menalar fungsi firewall pada jaringan VoIP. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita pahami dulu konsepnya. Yang harus kita tahu adalah tentang istilah firewall itu sendiri. Sebenarnya firewall itu apa sih? Ibu yakin kalian sudah paham ya. Mungkin sudah pernah belajar di mata pelajaran AIJ atau mungkin di kelas 10 juga sudah pernah belajar. Jadi, firewall itu adalah suatu keamanan jaringan yang bertugas untuk mengamankan baik komputer klien maupun server. Jadi di sini firewall itu sebagai filter atau saringannya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, di sini ada komputer klien dan di sini ada server. Nah, di tengah-tengah keduanya itu terdapat firewall. Nah, firewallnya di sini itu tugasnya yaitu untuk sebagai pintu penyangga antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Dalam gambar ini itu kasusnya antara klien dan server. Selain sebagai pintu, si firewall ini juga bertugas untuk mengendalikan aliran data berdasarkan asal, tujuan, dan portnya, serta informasi paketnya. Misalkan dari klien ini, di sini ada tanda panah seperti ini ya. Nah, ini itu menunjukkan aliran datanya. Jadi pertama dari klien, request ke server, kemudian dari server menjawab requestan klien dan memberikan feedback kembali ke klien seperti itu. Nah, ini selain antara server dan klien tadi, firewall juga ini ya. Jadi enggak hanya dari klien dan server saja, tetapi di jaringan lokal. Jadi firewall itu juga terdapat pada atau memisahkan antara internet dan jaringan lokal. Lebih tepatnya yaitu menyaring. Sama seperti antara klien dan server tadi, jaringan internet global yang di sini itu diakses secara publik dengan jaringan lokal, di tengah-tengahnya diberi firewall, itu agar jaringan lokal, informasi-informasi yang ada di jaringan lokal itu lebih aman. Kita tahu bahwa internet itu sangat luas dan semuanya itu ada di situ. Nah, bahaya jika informasi jaringan lokal ini bisa diakses secara umum di internet, seperti itu. Makanya di tengah-tengahnya kita kasih firewall. Nah, begitu juga di sini. Jadi, kalau tadi hubungan peer-to-peer ya, jadi dua. Di sini komponennya itu lebih banyak. Bisa ada internet, ada server lokalnya juga, kemudian ada beberapa server PC juga. Nah, dari ketiganya itu, kita beri firewall di tengah agar lebih aman. Jadi seperti itu ya. Ini juga ada, sama seperti tadi, ada internet. Dari internet sebelum masuk ke server atau jaringan LAN, itu harus diberi firewall dulu. Ingat, yang harus kita tekankan di sini itu, firewall adalah sebagai pintu atau gateway-nya. Jadi sebelum masuk ke jaringan lain, kita harus melewati firewall dulu atau pintunya dulu. Nah, di pintu itu tadi nanti ada proses filterisasi, terus ada bisa juga membatasi atau menolak beberapa informasi atau panggilan-panggilan tertentu seperti itu.
Jadi konsep firewall itu gitu ya, paham ya? Nah, ini sama juga terus. Nah, ini jaringannya lebih kompleks lagi. Ya, pada jaringan VoIP kan komponennya banyak. Ada MGC kemarin. Tapi Ibu tanya dulu nih, kalau VoIP itu tahu ya? Kalau VoIP itu kan jaringannya memang khusus untuk komunikasi yang via suara. Menekankan itu. Walaupun VoIP sendiri sebenarnya untuk sekarang ini tidak hanya dari suara saja. Jadi di VoIP itu sekarang kita bisa berkomunikasi dengan video atau mengirim foto seperti itu. Nah, di sini itu banyak. Ini ada beberapa device yang bisa kita gunakan untuk VoIP. Ada HP, ada telepon, di sini ada server-servernya. Di sini ada komponen-komponen dari voice, yaitu ada media gateway, ada soft switch, terus ada signaling gateway-nya. Di sini ada jaringan voice lain. Nah, di zona-zona ini, di masing-masing zona ini, itu terdapat firewall tersendiri. Nah, ini yang gambar seperti bata ini firewall ya. Jadi, misalkan dari beberapa device yang di klien kita pakai, di sini nanti sebelum masuk ke zona lain, ke server lain, di sini kita ada firewallnya. Nah, sebelum kita masuk ke zona yang lebih dalam lagi, di sini juga ada firewallnya, seperti itu. Nah, ini jadi sebelum ke, nah ini jaringan internet, terus ini ada jaringan intranet. Nah, sebelum antara dua jaringan ini bisa saling berkomunikasi, maka ada firewall di sini. Jadi di sini disaring dulu, kemudian dibaca dulu informasinya apa, apakah informasi ini aman atau tidak, mengandung virus atau tidak, terus informasi ini untuk siapa, itu juga dibaca ya. Kalau misalkan di salah satu server itu ngeblok, misalkan di sini udah diatur blok IP yang ini misalkan. Ya udah, berarti di sini di firewall kita kembalikan informasinya seperti itu. Nah, ini adalah aliran panggilan. Ini ada aliran panggilan ya. Jadi misalkan di sini ini misalkan dari rumah mau nelpon ke rumahnya Alis, dari rumahnya Bob ke rumahnya Alis. Nah, di sini yang manggil pertama duluan siapa? Bob, karena aliran datanya itu lebih dulu dari sini. Jadi Bob invite itu mengundang Alis. Nah, lewat beberapa server ini. Jadi server voice, ada SIP di sini, ada SIP proxy. Kemudian di sini kita saring, ada firewallnya. Kemudian ke SIP proxy ini lagi baru nyampe ke Alis. Begitu juga saat Alis merespon, saat ini sudah merespon, oke, nanti dilanjutkan ke sini lagi, oke, kayak gitu. Nanti lah baru kalau udah saling menerima, nanti kita baru bisa berkomunikasi biasa. Seperti itu ya. Jadi ini hanya aliran data saja. Kalau kita telepon langsung itu mungkin cepat. Jadi kita ngomong, mereka ngomong. Kita nggak tahu ternyata di teknologinya itu ada algoritmanya. Seperti itu. Nah, ini sama ya, kayak tadi ya. Nah, jadi dari beberapa gambar ini, itu bisa kalian simpulkan nggak? Bisa ya?
Nah, dari beberapa gambar ini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya firewall itu apa sih? Nah, di sini firewall itu memastikan keamanan jaringan. Tujuannya yaitu untuk filterisasi, kemudian membatasi atau menolak jika perlu. Firewall itu sebagai pintu penyangga antara jaringan satu dengan jaringan lain, atau untuk mengendalikan aliran paket berdasarkan informasi tentang asalnya dari mana, tujuannya kemana, terus informasi di dalam, terus informasi apa yang ada di dalamnya. Nah, itu dari firewall. Terus kalau VoIP itu sendiri, VoIP itu komunikasi melalui suara ya. Nah, kalau firewall dalam VoIP berarti keamanan jaringan pada jaringan komunikasi suara. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Semoga bisa diterima dan bisa dipahami. Silakan kalau ada informasi-informasi yang bisa dicatat, silakan dicatat. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan baik di classroom maupun ke ibu. Langsung via WA juga boleh. Terus jika ada yang mau diskusi di sini boleh ya. Oke, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.